Saraya, tidak lupa membeli rambutan. Sambut salam dari saya, walaupun kita tak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh Raja Alam membeli lanse, pulang membeli lanse, singgah membeli tali. Karena menjawab salam kurang semangat, mari kita ulang sekali lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat beserta salam kepada junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gunung Talang, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil SMP Negeri 1 Gunung Talang, dan seterusnya kepada Majelis Guru, karyawan karyawati tata usaha SMP Negeri 1 Gunung Talang. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan tentang materi diseminasi budaya positif, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Tidak lupa pula, baiklah sebelum saya menyampaikan budaya positif Bapak Ibu, saya di sini sedang mengikuti pendidikan program guru penggerak. Jadi diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu proses saya untuk menuntaskan program pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Baiklah, berikutnya Ibu. Sebelum saya menyampaikan materi diseminasi budaya positif, semoga puisi dari Bapak Insinyur Soekarno ini menambah motivasi dan semangat kita. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Bapak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak
Ibu. Oleh tokoh proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno, dan semoga dari puisi tadi bisa menjadi penyemangat kita hari ini untuk mendidik dan membimbing anak-anak kita menuju generasi emas. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, konsep inti budaya positif. Di sini terdapat 8 materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Di antara semuanya itu nanti ada keterkaitan Bapak Ibu. Nah, di sini sebenarnya apa yang saya sampaikan ini sudah kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Tetapi kita di sini mengingat kembali budaya positif yang telah kita pelajari dulu mungkin di perguruan tinggi. Selanjutnya Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik atau anak murid kita belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, profil belajar Pancasila udah sama-sama kita ketahui Bapak Ibu. Yang terjadi selama ini miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa guru itu mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, sebenarnya bagaimana Bapak Ibu dalam kita mendisiplinkan anak? Selanjutnya Ibu, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada kenyataannya, pada stimulus respon, realita itu kita menganggap bahwa kebutuhan anak-anak ini semuanya sama. Padahal pada teori kontrol, realita kebutuhannya kita itu berbeda. Nah, terdapat beberapa poin di sini. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya dirinya sendirilah yang mampu mengontrolnya. Tidak ada orang lain yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Begitu juga dengan anak kita. Bagaimanapun caranya kita mendisiplinkannya, kalau tidak ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya, ya pada saat itu saja dia merasa apa yang dilakukannya itu salah, tapi nanti bakalan diulangnya lagi. Selanjutnya Ibu, apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplina yang berartinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi di sini anak-anak sebenarnya dia untuk melakukan disiplin diri itu lebih ke motivasi intrinsiknya, bukan karena ancaman-kah, penghargaan-kah, atau hukuman. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita, slide yang tadi Bu, adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang kita ketahui Bapak Ibu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, sebenarnya Bapak Ibu terdapat keterkaitan antara disiplin diri anak dengan kebutuhan dasar
telusuri permasalahannya. Oh, salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi kita tahu dulu di sini apa itu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita miliki atau kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mungkin terdapat kebutuhan dasar yang tak terpenuhi di rumah. Contohnya, kebutuhan akan kasih sayang atau kebutuhan untuk bertahan hidupnya. Salah satunya makanan, mungkin pakaian, tempat tinggal ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita lihat lagi, kita telusuri lagi bagaimana kita cara menelusurinya. Nanti kita gunakan segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, motivasi manusia itu kan untuk melakukan sesuatu itu ada 2. Ada motivasi dari dalam dirinya dan ada motivasi dari luar. Motivasi dari dalam dirinya, motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan nilai-nilai yang apa yang mereka percaya, makanya mereka melakukan sesuatu. Selanjutnya ada motivasi ekstrinsik, di mana dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk takut dihukum. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini di sekolah ini udah kita terapkan juga Bapak Ibu, jika anak-anak melakukan salah satu peraturan yang tidak dilaksanakannya dengan baik, maka mereka terdapat 3 cara kita untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama dengan memberikan hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi dia terencana atau disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid atau memantau murid. Yang selanjutnya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini kita berkolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bapak Ibu, terdapat 5 posisi kontrol kita di sekolah ini. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, sedangkan yang kelima adalah manajer. Sebenarnya posisi yang paling ideal sebagai seorang pendidik adalah posisi manajer. Selanjutnya Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang tadi. Yang pertama ada kasus di sini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, jika seorang guru bertindak sebagai penghukum, maka pernyataannya adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, jika seorang guru di sini posisinya sebagai pembuat merasa bersalah, maka dia akan mengeluarkan atau pernyataannya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Yang selanjutnya ada posisi sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak dan Ibu ya sekali ini. Atau ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu sebagai posisinya sebagai teman. Selanjutnya ada bersifat posisi sebagai pemantau. Di sini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, posisi yang terakhir ada namanya posisi manajer. Maka pernyataannya akan seperti ini Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu artinya dia bertindak sebagai posisi manajer. Nah, untuk menjalankan posisinya ini ada beberapa tahapan Bapak Ibu yang kita kenal nanti namanya segitiga restitusi. Next aja. Di sini ada contoh beberapa posisi kontrol Bapak Ibu.
ini Bapak Ibu, ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, apa saja tahapan segitiga restitusi? Di sini yang pertama ada namanya menstabilkan identitas. Berarti kita stabilkan dulu dia. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Seperti apa Bapak Ibu? Kita menstabilkannya dengan seperti ini. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu artinya kita sudah menstabilkan identitasnya. Yang kedua, kita validasi kebutuhannya. Kebutuhan dasar apa kira-kira yang perlu dipenuhinya sehingga dia berbuat demikian. Kamu tentu punya alasan melakukan hal ini, anak. Adakah cara lain agar kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita melakukan langkah pertama dan kedua Bapak Ibu, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Akhirnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, atau keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Bapak Ibu, mungkin tahapan ini tidak mudah, butuh proses, tetapi tujuan kita di sini adalah outputnya adalah untuk menghasilkan karakter-karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita tahu butuh proses untuk menuju ke sana, tapi setidaknya kita sudah melangkah dan menjalani untuk ke sana. Demikianlah Bapak Ibu presentasi saya hari ini. Jika terdapat kata-kata yang kurang tepat atau tidak pada tempatnya, saya mohon maaf, saya kembalikan pada pembawa acara. Kita berikan aplaus dulu untuk CGP kita Bapak Ibu. Nah, dari tayangan tadi, semua isi yang ada di slide Ibu Vivi itu adalah suatu yang sudah kita lakukan sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, dan sebagainya. Nah, juga sebagai pendamping. Nah, jadi posisi yang lebih bagus itu adalah sebagai manajer. Boleh menghukum, tapi sesuai dengan konsekuensi kita dengan anak dulu, biar kita tidak kena HAM. Nah, baiklah Bapak Ibu, sesi berikutnya, setiap apa yang dipresentasikan, kita harus ada umpan balik. Saya minta 3 penanya tentang yang sudah dijelaskan oleh Ibu Vivi tadi. Ada posisi 5 kontrol posisi kita sebagai guru. Boleh silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Vivi, ini memang sangat relevan sekali dengan kebutuhan kita. Pertama, masalah kita menegakkan disiplin di sekolah ini. Karena kalau kita belajar dari kasus-kasus yang pernah kita hadapi, kita ini menegakkan disiplin di sekolah kita ini agak dikatakan gampang-gampang susah, gitu kan? Kenapa? Karena kita terkait dengan HAM, kita terkait dengan ramah anak, kita terkait dengan undang-undang PPA perlindungan anak. Jadi banyak hal yang kita perlu berhati-hati. Sementara hari ke hari kita lihat kondisi anak kita, masalah disiplin, masalah karakter, itu sudah kita pahami bersama kondisinya. Nah, kira-kira dalam hal ini yang ingin saya tanyakan, memang idealnya kita ini sebagai guru adalah sebagai manajer, gitu kan? Nah, seperti yang contoh tadi ya, tadi saya lihat ada seorang anak pakai sandal, terus saya panggil, kamu kenapa pakai sandal? Sepatu saya basah Pak, gitu kan? Namanya kenapa basah? Karena baru kemarin dicuci. Nah, itu saya katakan, kalau gitu cukup 1 kali ini kamu Bapak kasih kesempatan. Besok walaupun basah sepatumu kamu pakai. Nah, kira-kira hal seperti itu bagaimana Bu Titi? Gitu kan? Artinya apa? Dalam hal ini kita memang idealnya seperti Bu Titi tadi, kita ajak anak untuk berdialog, kita ajak anak untuk mencari
menemukan kesalahannya, udah dia temukan kesalahannya, tapi dia terus berulang seperti itu. Akhirnya kita nanti kan akan naik juga levelnya sebagai penghukum, kan gitu jadinya kan. Nah, mohon kira-kira ya untuk menghadapi kondisi seperti ini, anak yang udah kita katakanlah kita baik-baikkan, ya kita toleransi, tapi tidak berubah. Nah, gimana kira-kira? Ada lagi Bapak Ibu? 2, kita buka 3. Ya, oke, silakan buat. Mic-nya nggak sampai di sana buat. Suara buat kami dengar dengan jelas dan lantang. Oke, silakan buat. Sepanjang pemaparan dari Mas Ibu sebentar ini, saya melihat ada 5 KDM, 5 kebutuhan dasar anak atau dasar manusia. Di sini terpampang di sana kebutuhan anak mengenai kebutuhan kasih sayang. Ya. Anak ini kan berasal dari hereditas yang berbeda-beda. Terus kalau seandainya dia kurang perhatian kasih sayang dari keluarganya, maka nanti pelampiasan sasaran itu di sekolah. Ya. Berarti kita sebagai guru harus memberikan kasih sayang. Berarti porsinya itu berbeda dengan ibu bapaknya di rumah. Jadi nampaknya di sini kalau kita berikan hukuman yang membuat psikisnya tertekan, maka itu akan muncul lagi hal-hal yang Baru. tidak baik, yang berhubungan dengan mungkin dia malas belajar, mungkin apa itu macam. Sebaiknya kita di sini sebagai seorang guru harus memahami betul. Bagaimana kenapa anak ini terlambat, kenapa anak ini begini itu, jangan kita berikan hukuman. Berikanlah dia reward atau punishment yang tidak merusak fisik dan psikisnya. Cuma itu saja. Ya, berarti disimpulkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dasar anak yang dimana dalam proses PBM sudah berulang-ulang kali maunya tidur terus ibu. Udah dipanggil orang tuanya dan tindak lanjutnya udah berbagai macam dan tetap saja dia tidur dalam PBM. Dan pengaruh dari tidurnya ini membawa efek yang sangat luar biasa antara sesama temannya dan teman yang lain mengikuti. Saya mohon menurut pandangan Bu Uti bagaimana tindak lanjut yang sebaiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab satu persatu pertanyaan dari saya. Yang pertama Bapak, Ibu, pertanyaannya di mana kasus anak memakai sendal hari ini ya. Baiklah Ibu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bapak kita itu sebenarnya sudah menuju pada segitiga restitusi. Maka ditelusuri terlebih dahulu kenapa anak ini memakai sendal kira-kira. Terus jangan diulangi lagi, cuman tahapannya yang belum sempurna. Kenapa tahapannya belum sempurna? Seperti tentu kalau misalnya Bapak ini melakukan ketiga tahapannya, banyak di sini yang harus diselesaikan oleh Bapak itu ya kan? Jadi kita baru menuju ke arah sana tapi belum sempurna. Jadi bagaimana untuk menyelesaikannya Bapak Ibu? Tentu saja ini bukan cuma tanggung jawab dari beliau, tetapi semuanya kita di sini diharapkan untuk menjalankan segitiga restitusi tersebut menuju posisi kontrol manajer. Memang prosesnya tidak mudah, memang prosesnya tidak bisa instan, tidak bisa cepat, tetapi setidaknya kita sudah berusaha untuk menuju ke sana. Karena di sini yang kita tujuan akhir kita itu adalah karakter. Gimana kita menumbuhkan karakter anak itu? Inilah tuntutan dari profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu. Jadi intinya di sini bagaimanapun kita untuk mengubah anak tersebut, tetapi jika dalam motivasi intrinsiknya tidak keluar atau tidak ingin dia berubah, tidak bisa kita berbuat apa-apa. Tetapi setidaknya kita sudah berusaha Bapak Ibu. Demikian juga dengan kasus yang disampaikan oleh Ibu Nida tadi. Memang dia berpengaruh kepada teman-temannya, tapi di sini dituntut kita sebagai seorang pendidik, sebagai pemimpin pembelajaran untuk menjalankan posisi tersebut.
memang ada kalanya kita idealnya memang sebagai penghukum, ada pemantau, tetapi kita lihat dulu situasi dan kondisinya. Kalau kita memang memungkinkan untuk menjalankan segitiga restitusi Bapak Ibu, kenapa tidak? Tetapi memang prosesnya itu tidak mudah. Tapi yang terjadi selama ini memang pada umumnya kita selalu memantau penghukum ya Bapak Ibu, tapi tanpa kita dalami 5 kebutuhan dasar tadi. Sebenarnya kebutuhan apa ya, dasar apa yang belum terpenuhinya sehingga dia melakukan perbuatan seperti itu. Seperti tadi yang disampaikan oleh ibu kita, Ibu Uwat, anak ini dia kurang kasih sayang, berarti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Jadi tugas kita sebagai seorang pendidik di sekolah mungkin memang tidak bisa memberikan kasih sayang seperti yang diberikan oleh orang tuanya di rumah, tetapi setidaknya kita telusuri, oh dia kebutuhannya yang belum terpenuhi di sini, kebutuhan kasih sayang. Berarti kita mencoba di sana untuk memenuhi kebutuhannya itu dengan sebisa kita. Tetapi selama ini Bapak Ibu yang telah dilakukan survei, setiap anak yang dipenuhi kebutuhan tersebut, insya Allah pasti ada perubahannya Bapak Ibu. Tidak seperti anak yang awalnya kita tidak pedulikan kebutuhannya, kita cuma menghukumnya atau kita memposisikan diri sebagai pemantau tanpa kita ketahui kebutuhan dasar apanya yang belum terpenuhi. Tapi ketika kita memenuhi kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi tersebut, insya Allah ada perubahan pada diri anak tersebut, walaupun tidak seperti kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya. Anak itu ada perubahannya Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu lain atau Ibunya? Oke, terima kasih. Sebenarnya Bapak Ibu, segitiga restitusi itu adalah yang tepat kita lakukan dengan anak. Jadi kita tak kena HAM. Pertama kita bikin konsekuensi dengan anak, peraturan atau keyakinan kelas apa. Namun di sekolah kita sudah diikat dengan tata tertib awal semester yang sudah dibuat oleh kita bersama-sama waktu lokakarya. Berarti itu restitusi kita yang pertama. Peraturan itu kita tanamkan kepada anak untuk dipatuhi. Kalau mereka tidak sanggup mematuhi, awal PPDB kita kan sudah memberikan. Jadi kita tidak salah. Jadi kalau memberikan hukuman, untuk hukuman fisik memang kita tidak boleh. Tapi kita lakukan dulu perjanjian. Jika kamu melanggar tata tertib ini hal yang harus tindak lanjut dari pembina OSIS, guru. Namun semuanya kita bertanggung jawab, baik di lokal maupun di lingkungan sekolah kita. Selagi dia berada di SMP 1 Gunung Talang, kita sama-sama bertanggung jawab. Kemudian jika restitusi itu masih dia langgar, nah posisi kontrol tadi kita gunakan sebagai teman, oke. Tapi biasanya kalau kita sebagai teman, nah sekarang kamu jangan buat lagi ya, malu ibu kalau kamu seperti ini. Nah ini ibu, dia tidak bawa dasi, nih ada dasi anak kelas 9 tahun dulu ibu ambil, silahkan pakai ini, besok jangan kamu tidak bawa lagi. Itu posisi kita sebagai teman. Namun ada dari anak-anak kita, setelah kita beri topi, besok dia tak bawa lagi. Buah ya do topi serap sampai petang lo dengan kicik minta saya. Nah dia memanfaatkan rasa kita belas kasihan kepada dia. Sebenarnya posisi kontrol ini sudah kita lakukan. Jadi yang Merdeka Belajar itu sebelum-sebelumnya sama sudah kita lakukan. Namun kalau sebagai manajer, di sini kalau kita lakukan sebagai manajer, rasa sadar diri mereka itu yang tidak ada, unsur intrinsik dari diri mereka itu yang tidak ada. Kita sebagai guru sudah mengarahkan restitusi dan sebagainya, sebagai penghukum juga. Nah, tapi kita tidak dibolehkan terlalu banyak posisi menghukum fisik, apalagi hukum verbal. Hukum verbal itu seperti mengatai-ngatai anak yang langsung ke hati mereka. Nah, itu salah satu yang
ada di kurikulum Merdeka kami pelajari, itu yang tidak boleh agar kita tidak kena HAM. Kemudian kalau sebagai manajer tadi, intrinsik mereka itu yang tidak ada, itu yang terlalu sulit bagi kita. Kalau saya yang selama ini sudah mengontrol setelah mempelajari ini, rasa sadar diri mereka sebagai dirinya sendiri itu yang belum. Karena tadi yang disampaikan oleh Bu Wat, rasa kebutuhan dasar mereka itu yang tidak tercukupi. Pertama, kalau kebutuhan dasar makanan, tempat tinggal itu semua terpenuhi. Bahkan ada 1 atau 2 anak-anak kita kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Ada yang tidak jajan, ada yang di rumah itu nggak makan gitu kan sampai ke sekolah, sehingga fisik untuk bertahan hidup di sekolah itu kurang, sehingga daya tangkapnya juga kurang setelah ditelusuri. Kemudian rasa kasih sayang dari orang tua sibuk, bahkan miskonsepsi antara guru dengan orang tua adalah menyerahkan 100% pendidikan anaknya di sekolah. Namun pada kurikulum Merdeka ini kita harus 50-50 dengan orang tua. Kerjasama dengan orang tua sama banyak kita dengan orang tua. Walaupun kita di sekolah 8 jam, full day namanya, tapi tanpa kontrol orang tua tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu yang terjadi di sekolah kita. Saya survei ya, itu 20% itu yang sulit kita lakukan. Tapi untuk yang lain-lainnya alhamdulillah bisa. Jika disiplin kita laksanakan di sekolah kita, itu 80% itu berjalan dengan lancar. Cuma 20% ini itu orangnya itu saja. Per lokal itu ada. Namun setelah kita jalani kelas 8, kita try and error kurikulum Merdeka. Kita berikan yaitu Merdeka, karena kita belum mempelajari bagaimana yang sebenarnya kurikulum Merdeka ini. Nah, alhasil sekarang sama-sama kita jalani. Kita yang di kelas 8 terlalu sulit untuk mengontrol anak, karena dari kelas 7 kita tak ada ikatan, belum ada segi 3 restitusi dan sebagainya. Nah, di kelas 7 sekarang itu udah lumayan, grafiknya naik. Itu kelas 7 sekarang tidak seperti kelas 7 yang kelas 8 sekarang ini. Nah, ada juga yang berbuat satu-satu tapi sudah mengecil persentasenya. Mudah-mudahan nanti di kelas 7 yang akan masuk tahun ajaran baru, kita ikat dulu dengan tata tertib. Saat orang tuanya mendaftar, suruh baca tata tertib, bahwa ini seperti ini, sanggup nggak sekolah di sini. Kita ikat dulu, biar nanti saat berada di dalam kita nak susah untuk melakukan posisi kontrol kita sebagai guru. Karena kalau sudah di dalam, untuk mengeluarkan anak ini susah. Kita wajib belajar 9 tahun. Susahnya sudah kewalahan, kita sudah emergensi, tidak bisa lagi dibina. Untuk mengeluarkan anak ini kita susah. Jadi awal-awal, jadi kita bikin restitusi itu dari awal. Jangan terjadi seperti kata Bu Nida, sudah di dalam susah kita untuk mengontrol. Mungkin itu tambahan refleksi dari saya, Bu Vivi. Kalau ada lagi, udah 30 menit, oke. Kita berikan aplaus dulu kepada guru penggerak kita. Mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik, karena nilai dari guru penggerak ini akan mempengaruhi hijaunya rapor pendidikan kita. Mungkin salah satu ajakan dari saya yang sudah satu-satunya mendapatkan sertifikat di SMP 1 Gunung Talang, mari kita sama-sama bergerak, tergerak dan menggerakkan. Bagi yang sudah mencukupi syarat, apalagi yang sulitnya untuk mengisi esai. Kalau kita sudah sampai di SIM PKB, mari kita isi sama-sama.